Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pembahasan berikutnya terkait dengan salatul Jumu'ah. Salatul Jumu'ah ini termasuk salah satu salat yang diwajibkan dalam al-Islam, di mana sholat Jumat ini seperti akan diterangkan nanti waktu pelaksanaannya ya sama seperti sholat zuhur, dan ia memang menggantikan sholat menggantikan sholat zuhur di hari Jumat. Ya, para fuqaha rahimahumullah taala mengatakan bahwa sholat Jumat itu disyariatkan sama seperti sholat lima waktu, yakni pada malam Mi'raj. Hanya saja Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat Jumat di Mekah karena situasi yang tidak memungkinkan, di mana kaum muslimin yang paling pertama kali mengerjakan sholat Jumat ya dalam sejarah Islam adalah kaum muslimin di Madinah, yang ketika itu diimami oleh sahabat As'ad ibn Zurarah radhiyallahu taala ya, yang jumlah mereka ketika itu pertama kali sholat Jumat 40 orang. Iya. Maka sholat Jumat ini hukumnya sama seperti sholat lima waktu, hukumnya wajib, bahkan ini lebih ketat lagi. Sifatnya fardu ain bagi siapa yang mampu mendatangi sholat Jumat. Ya. Kemudian al-Jumu'ah ini huruf mimnya ada tiga bacaan, dibaca Jumu'ah, di dhamma, di fathah, Juma'ah, di sukun, Jum'ah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan di kasrah juga bisa, Jumi'ah. Namun yang paling fasih yang terdapat dalam seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah di dhamma. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Di dhamma mimnya. Pada pembahasan sholat Jumat, di sini ada tiga pembahasan yang dibahas. Yang pertama syurut, syarat-syaratnya, syarat sholat Jumat, baik syarat wajib, syurut wujub maupun syurut sihah, syarat syahnya. Yang kedua ada sunan, sunnah-sunnah pada sholat Jumat, dan yang ketiga ada yang haram, yakni hal yang diharamkan dilakukan selama sholat Jumat. Dimulai dari pembahasan syurut. Syurut ini ada dua, ada syurut wujub, syarat wajib, dan ada syurut sihah, ada syarat syah. Iya. Apa perbedaan syurut wujub dengan syurut sihah? Syurut wujub artinya eh, seorang hanya diwajibkan sholat Jumat kalau terpenuhi syarat-syarat ini. Seorang hanya diwajibkan sholat Jumat kalau terpenuhi syarat-syarat ini. Kapan syarat ini tidak terpenuhi, maka mereka tidak wajib Jumat. Bahkan pada sebagian syaratnya tidak sah sholat Jumatnya. Iya. Di mana sebagian orang yang tidak wajib sholat Jumat, kalau misalnya dia ngotot tetap ikut mau pergi sholat Jumat, walaupun sholat Jumat tidak wajib baginya, maka sholat Jumatnya tetap sah. Sholat Jumatnya tetap tetap sah. Maka di sini syurut wujub ini terkait dengan pelakunya, orang yang mau sholat Jumat. Sementara syurut siha yang disebutkan di sini terkait dengan pelaksanaan sholat Jumatnya. Terkait dengan pelaksanaan sholat Jumatnya. Jadi syurut wujub itu terkait dengan orangnya yang mau sholat Jumat, siapa yang wajib sholat Jumat. Sementara syurut siha terkait dengan pelaksanaannya. Apakah sah dilaksanakan sholat Jumat dalam kondisi seperti ini, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi ini butuh dibedakan, syurut siha terkait dengan ibadah sholat Jumatnya, syurut wujub terkait dengan orangnya. Kita lihat di sini syurut wujub disebutkan secara global di sini ada 5. Ya, walaupun kalau dirinci sebenarnya ada 6 atau 7 kalau bisa. Syarat wajib yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam yakni walau fi ma madha, walaupun dia pernah Islam. Ya, orang kafir ada dua, kafir asli dan kafir murtad. Kafir asli tidak wajib sholat Jumat. Dalam artian kalau dia sholat kalau dia sholat Jumat ya tidak sah sholat Jumatnya, dan memang tidak dikenakan kewajiban untuk mengkodok ketika dia masuk Islam nanti. Ada orang kafir asli muallaf ya masuk Islam, maka dia tidak wajib mengkodok semua sholat Jumat yang ditinggalkan selama dia kafir. Berbeda dengan kafir murtad. Kafir murtad ini asalnya orang Islam, mengakui agama Islam, tapi kemudian dia murtad.
Nah, yang diberlakukan padanya adalah pengakuan yang pertama, pengakuan dia terhadap agama Islam. Maka orang murtad ini, ya mereka wajib mengerjakan sholat Jumat. Ya, orang murtad wajib mengerjakan sholat Jumat. Cuman karena kalau mereka lakukan sholat Jumat ketika masih murtad, tidak sah. Karena itulah ketika mereka masuk Islam, mereka wajib mengkodok. Karena asalnya mereka wajib. Cuman mereka tidak bisa sholat juga karena kafir, murtad. Sehingga orang murtad ini kapan kembali ke dalam Islam, wajib mengkodok semua sholat Jumat yang dia tinggalkan ketika dia masih murtad. Beda dengan kafir asli, ya karena sholat wajib tidak sholat Jumat tidak wajib atas dia, maka ketika masuk Islam juga tidak diwajibkan untuk mengkodok. Ya. Dan tentunya orang murtad ketika dia masuk dalam Islam dan mengkodok sholat Jumat, tentu saja bukan kodoknya bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Ya, karena sholat Jumat itu wajib dikerjakan secara berjamaah. Harus ada dua khutbah mendahului. Dan itu tidak mungkin dikodok yang seperti itu. Makanya orang-orang yang murtad kemudian masuk dalam Islam, ya dia wajib mengkodok sholat Jumat yang ditinggalkan selama dia kafir dalam bentuk sholat zuhur. Dalam bentuk sholat zuhur. Ya, ini syarat wajib yang pertama, Muslim. Orang ketika masih kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad, tidak wajib sholat Jumat, tidak sah sholat Jumatnya. Ya, tidak sah sholat Jumatnya. Nah, perbedaannya kalau kafir asli tidak wajib sholat Jumat. Sementara kafir murtad wajib sholat Jumat. Namun karena kafir murtad tidak bisa mengerjakannya ketika dia masih kafir, maka dia harus kerjakan kodoknya setelah masuk Islam kembali. Kalau dia masuk Islam dan dikodoknya dengan sholat zuhur. Berbeda dengan kafir asli. Yang kedua, syarat wajib kedua adalah mukallaf. Mukallaf ini adalah balik dan akil. Bulugh wal akal. Tanda balik telah berlalu. Ya, tanda balik itu ada tiga. Yang pertama adalah keluar mani, ya. Kemudian yang kedua keluar darah haid dan yang ketiga mencapai umur 15 tahun qamariyah. 15 tahun genap 15 tahun, tepat 15 tahun. Maka anak kecil yang belum balik, ya, ya anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz, ini sudah berakal, sudah mumayyiz, ya, tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Dan ketika anak kecil mumayyiz ini sudah balik, dia juga tidak wajib mengkodok sholat Jumat yang dia tinggalkan ketika mumayyiz. Walaupun sebagian fuqaha mengatakan disunnahkan. Sunnah. Kalau dia mau mengkodok sholat Jumat yang ditinggalkan ketika mumayyiz, sunnah. Tapi tidak wajib. Ya. Jadi anak kecil yang belum balik tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ada anak kecil datang sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Sholat Jumatnya sah. Tidak perlu dia sholat zuhur. Ya, tidak perlu dia sholat zuhur. Sholat Jumatnya sudah sah. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-akal. Ya, berakal. Maka orang gila, ya, orang gila, kemudian apa? Orang mabuk, kemudian orang pingsan, ini tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka tidak berakal. Orang mabuk, orang gila, dan orang pingsan. Ya. Apakah mereka wajib mengkodok sholat Jumat ketika mereka sudah sembuh dari gila, atau sudah sadar dari mabuknya, atau sudah siuman dari pingsannya? Apakah mereka wajib mengkodok sholat Jumat? Sekali lagi yang dimaksud dengan mengkodok sholat Jumat, yakni dikodok dengan zuhur. Karena tidak mungkin lagi dia mengkodok Jumat. Tidak ada khutbahnya, tidak ada berjamaahnya, kan begitu. Jadi dikodok dengan zuhur maksudnya. Nah, apakah wajib orang gila, mabuk, dan pingsan mengkodoknya? Kata para fuqaha, tergantung. Apa yang menyebabkan dia gila, pingsan, dan mabuk? Kalau yang menyebabkan dia kehilangan akal adalah perbuatan dia sendiri, minum minuman keras, mabuk, mengonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian gila, pingsan, atau yang semacamnya, intinya perbuatan dia sendiri, ya, maka dia wajib mengkodok sholat Jumat yang ditinggalkan ketika pingsan, mabuk, atau gila. Misalnya dia mengonsumsi obat-obatan terlarang dalam jumlah banyak, kemudian merusak otaknya sampai dia gila. Kemudian dia sembuh, maka ketika dia sembuh dia wajib mengkodok semua sholat Jumat yang ditinggalkan ketika dia gila, dia kodok berupa sholat zuhur. Adapun kalau penyebabnya bukan karena dia sendiri, pingsan karena penyakit, pingsan karena panas matahari misalnya, sampai lewat sholat Jumat, terus dia siuman, ya siuman setelah habis sholat zuhur tentu saja, siumannya maka tidak wajib bagi dia untuk mengkodok
sholat Jumat, tidak juga sholat zuhur dia kerjakan. Karena sudah apa namanya? Sudah dia pingsan ya sebelum ya sebelum sholat Jumat itu dimulai. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ini tiga syarat. Yang pertama, Islam balik akil disatukan oleh penulis di sini karena ini kan syarat mutlak untuk semua apa? Untuk semua ibadah. Ya, syarat wajibnya maksudnya. Nah, orang berakal ini masuk juga di dalam kategori orang tidak berakal adalah anak kecil yang belum mumayyiz, belum belum berakal. Ya, di mana patokan mumayyiz bagi anak-anak ketika dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok dari buang air besar sendiri. Ya, kalau belum seperti itu berarti belum mumayyiz, belum berakal anak. Iya, ini tiga syarat wajib Jumat. Jadi sekali lagi, orang tidak berakal ini tidak sah Jumatnya dan juga tidak wajib. Adapun masalah kodok tidak kodok, ya tergantung penyebab dia kehilangan akal, perbuatan dia sendiri atau bukan. Kemudian syarat wajib berikutnya adalah zukurah, laki-laki. Maka perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau perempuan ikut sholat Jumat, sah. Dia tidak perlu sholat zuhur lagi. Si perempuan tidak perlu sholat zuhur lagi. Karena sholat Jumat bagi perempuan sah. Cuman tidak wajib. Berikutnya al-hurriyah, merdeka. Budak tidak wajib sholat Jumat. Bahkan walaupun dikasih izin oleh majikannya. Bahkan walaupun dikasih izin oleh majikannya. Dibiarkan pergi sholat Jumat, tetap tidak wajib sholat Jumat bagi budak. Ya. Tapi kalau budak datang pergi sholat Jumat, sah. Gak ada masalah. Cuman tidak wajib saja. Sah artinya tidak perlu dia sholat zuhur lagi. Kemudian berikutnya adalah al-iqamah, mukim. Iya. Mukim di sini mencakup tentu saja mustautin, orang asli di tempat tersebut. Orang asli yang punya rumah di tempat tersebut, yang dia tidak akan tinggalkan tempat tersebut, ini jelas wajib sholat Jumat. Ya. Adapun mukim, mukim ini adalah seorang musafir yang berdiam di satu tempat lebih dari 3 hari, minimal 4 hari. Ini mukim. Misalnya seorang akan menuju ke tempat ya safarnya yang jaraknya lebih dari 80 kilo, 80 kilo lebih, dan dia dari awal akan berniat tinggal di sana sepekan, baru balik, menyelesaikan urusan sepekan baru balik. Nah, sekedar dia tiba di tempat tersebut, kalau di tengah perjalanan kan safar dia, musafir. Ya, di tengah perjalanan musafir. Tapi ketika dia tiba di tempat tujuannya tersebut, di mana dari awal dia sudah niat akan tinggal di situ lebih dari 3 hari, 4 hari ke atas, maka dia berstatus sebagai mukim. Dia wajib sholat Jumat. Dia wajib sholat Jumat. Jelas ya? Jadi mukim di sini adalah orang yang bukan penduduk asli di tempat tersebut, tapi dia niat dari awal akan tinggal di situ lebih dari 3 hari. Ya, 4 hari ke atas. Apakah untuk menyelesaikan suatu urusan, ataukah untuk pendidikan, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, belajar baru pulang kembali ke kampung halamannya, mereka semua mukim. Wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat. Taib. Kalau mukim saja wajib, apalagi orang asli. Mustautin namanya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya sholat bagi musafir? Sholat Jumat bagi musafir. Musafir, ya, hukum sholat Jumat bagi musafir ada dua, ada rincian. Kalau dia sudah tinggalkan kampungnya sebelum subuh di hari Jumat, ya, dia sudah tinggalkan kampungnya sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh di hari Jumat, maka dia tidak wajib sholat Jumat di jalan. Walaupun ketemu sholat Jumat dengan jalan, dia tidak wajib, karena dia musafir. Kapan? Kalau dia tinggalkan kampungnya sebelum Jumat, sebelum hari Jumat, yakni ditandai dengan sholat subuh. Tapi kalau misalnya dia safar hari Jumat, tapi tinggalkan kampungnya jam 6, jam 7, sudah selesai sholat subuh, ya, maka dia tetap wajib sholat Jumat di tengah jalan. Karena itulah para fuqaha mengatakan diharamkan safar pada hari Jumat setelah subuh. Saya ulangi, haram safar bagi laki-laki di hari Jumat setelah sholat subuh, kecuali kalau dia pastikan akan singgah sholat Jumat di tengah jalan, atau dia pastikan dia akan sampai di tempat tujuannya sebelum Jumat, sehingga dia bisa sholat Jumat. Ya, wallahu alam bisawab. Kemudian yang terakhir adalah adamul marad, tidak sakit. Sakit di sini patokannya adalah membuat dia tidak bisa datang ke masjid untuk sholat Jumat, atau kalaupun bisa datang ke masjid, dia tidak bisa bertahan lama duduk menunggu khutbah, ya, atau menunggu imam sholat dan seterusnya. Seperti misalnya orang yang lagi kambuh vertigonya, atau yang betul-betul harus bed rest, atau yang tidak bisa sama sekali berdiam lama di satu tempat, harus baring terus, maka yang seperti ini mereka tidak wajib sholat Jumat.
Tapi kalau ada orang yang paksakan, orang sakit paksakan diri pergi masjid untuk sholat Jumat, walaupun dia sambil menahan rasa sakit, ya sah-sah saja sholat Jumatnya. Ya. Adapun orang, ya, tapi pada dasarnya orang sakit itu tidak wajib sholat Jumat. Ya. Kecuali kalau sakitnya datang sementara dia sudah terlanjur dalam masjid. Misalnya ketika sebelum azan Jumat dia baik sehat-sehat saja masuk ke masjid, datang ke masjid sholat Jumat. Sementara khutbah tiba-tiba sakit, maka di sini dia tidak boleh tinggalkan sholat Jumat, tetap harus menyelesaikan sholat Jumatnya. Kecuali memang konteksnya darurat, sudah tidak bisa sudah harus ke rumah sakit, maka barulah boleh dia keluar dari sholat Jumat tersebut. Tapi kalau masih bisa dia tahan dan tidak membahayakan nyawanya, dia tetap wajib menyelesaikannya sampai selesai Jumat. Kapan? Kalau dia sudah terlanjur di dalam masjid, kemudian baru kambuh penyakitnya, ya baru penyakit. Adapun kalau sebelum ke masjid sudah sakit, maka pada asalnya dia tidak wajib sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.